Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam tok selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu, sarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Kita lajengaken surat At-Taubah masuk ayat ke-60 nggih. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Surat At-Taubah ayat 60. Sampun nggih. Kita waos setunggal ayat niki monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum ayat 60 niki nggih, di pertemuan kemarin dikisahkan bahwa orang-orang munafik niku menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka secara sembunyi-sembunyi mencela Rasul atas pembagian zakat yang dibagi oleh Rasul kepada umat Islam waktu itu. Di ayat 58 kan kemarin dikatakan wa minhum mayyalmizuka fis shadaqah. Di antara mereka orang-orang munafik itu ada orang yang sembunyi-sembunyi ngerasani kamu Muhammad terkait pembagian sedekah. Fa'in utu minha radhu, apabila mereka dikasih, oke, mereka menerima diam, tetapi ketika enggak dikasih mereka marah-marah. Nah, di sini Allah ingin menegaskan terkait pembagian zakat dan aturan-aturannya itu sama sekali bukan atas kehendak Rasulullah, tetapi aturan ini yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang boleh diberi zakat itu hanya mereka yang sudah dijelaskan di dalam ayat 60 surat At-Taubah ini, yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sekedar melaksanakan. Maka jangan marah-marah kepada Rasulullah, karena beliau sekedar pelaksana.
Kalau memang di antara orang munafik itu masuk pada salah satu dari 8 golongan ini, pasti akan dikasih. Ya, kalau nggak masuk, ya bagaimana mau ngasih? Wong tidak termasuk golongan yang berhak untuk mendapatkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya nggih, dari Ziyad bin Al-Harits As-Sodai radhiyallahu an, beliau mengatakan ataitun nabiyya fabayatuhu fa'ata rajulun faqala, aku mendatangi Rasul lalu membaiat beliau. Jadi Ziyad bin Al-Harits ini menemui Rasul untuk berbaiat. Lalu ada seseorang yang datang menemui Rasul dengan mengatakan a'tini minas shadaqati, Muhammad, berilah aku sebagian dari harta zakat itu. Lalu jawab Rasul apa? Sesungguhnya, kata Rasul, sesungguhnya Allah terkait dengan urusan zakat ini itu tidak memberikan ketetapan hukumnya, tidak menyerahkan ketetapan hukumnya kepada Nabi atau kepada yang lain, tetapi Allah sendiri telah menetapkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat tersebut, yaitu yang jumlahnya ada 8 golongan. Fa in kunta min tilkal adzai, kata Rasulullah, kalau kamu memang termasuk dari salah satu ke-8 golongan itu, maka atau itukah, aku akan mengasihi, akan aku kasih kamu tanpa harus meminta, akan dikasih. Tapi kalau tidak termasuk ke dalam 8 golongan, maka ya tidak dikasih. Nah, 8 golongan itu di sini Allah mengatakan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah dalam pengertian sedekah wajib yaitu zakat itu lil fuqara'i, pertama bagi orang-orang fakir, lalu wal masakini, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat tersebut atau amil sedekah tersebut, orang yang napa niku bekerja untuk mengambil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf, orang-orang yang hatinya itu masih lemah iman, wa firriqabi, dan orang yang berada dalam perbudakan atau orang yang menjadi budak, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit utang, lalu wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir wa ibnis sabili, dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ketetapan ini tadi itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari Allah. Rasul hanya sekedar pelaksana. Siapapun yang masuk ke dalam 8 golongan itu maka akan mendapat bagian. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada 8 kelompok, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Lalu para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah ketika seseorang punya kewajiban zakat maka harus memberikan kepada 8 golongan itu secara rata atau salah satu dari 8 golongan itu saja. Misalnya awak dhewe mau zakat
harta, zakat penghasilan. Kita tahu bahwa ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, apakah zakat kita itu harus kita serahkan kepada 8 orang itu atau kepada salah satunya sudah cukup? Nah, ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, di sini kata Ibnu Katsir mengatakan bahwa harus dibagi rata kepada 8 golongan tersebut. Kalau masih ada loh ya. Tapi kan misalnya budak yang sudah nggak ada, sehingga sulit untuk merealisasikan hal ini. Harus diberikan kepada 8 golongan itu merata. Misalnya wajib zakat itu 8 juta misalnya, maka masing-masing 8 golongan itu mendapatkan 1 juta. Itu dibagi rata. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik, mengatakan bahwa tidak harus meliputi ke-8 golongan tersebut, tetapi hukumnya boleh ketika kita menunaikannya hanya kepada salah satu dari ke-8 golongan itu. Kita punya wajib zakat 8 juta, lalu 8 juta itu kita berikan kepada salah satu dari 8 golongan itu. Mazhab Maliki mengatakan itu sudah cukup, nggak perlu disebar sama rata kepada 8 golongan tersebut. Meskipun ya ada yang lain, maksudnya meskipun di masyarakat kita ada selain fakir, ada miskin, ada gharim dan seterusnya. Ketika kita memberikan kepada salah satu golongan saja, meskipun ada yang lain di situ di masyarakat kita, itu kata Imam Malik cukup, tidak masalah. Ini pendapat yang paling banyak diikuti oleh ahli fikih di kalangan umat Islam. Jadi 8 golongan yang disebut di dalam Al-Quran itu tadi maksudnya hanya untuk menjelaskan bahwa merekalah yang berhak mendapatkan zakat. Bukan ketika kamu wajib zakat, kamu harus menyerahkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu sekaligus. Jadi ayat di dalam Al-Quran ini bagi yang mengikuti pendapat yang kedua ya, bahwa itu maksudnya Allah ingin menjelaskan ada 8. Kamu serahkan kepada salah satunya cukup. Lalu kemudian golongan yang pertama tadi disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama ya. Golongan pertama yang berhak mendapat zakat itu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa orang-orang fakir ini didahulukan? Karena mereka orang yang paling membutuhkan dibanding 7 golongan lainnya. Karena saking butuhnya mereka terhadap zakat tersebut. Jadi orang yang secara ekonomi paling tidak beruntung itu adalah orang fakir. Lalu kemudian orang miskin. Ini menurut mayoritas ulama. Tetapi menurut mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa orang miskin itu kondisinya lebih buruk ketimbang orang fakir. Nah, jadi kalau mayoritas ulama mengatakan bahwa fakir itu yang paling buruk kondisinya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan miskin yang paling buruk kondisinya. Mazhab Hanafi mendasarkan
pendapatnya ini dengan pernyataan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar mengatakan al-faqiru laisa billazi la malalahu. Orang fakir itu bukan orang yang tidak punya harta. Tetapi orang fakir itu adalah orang yang punya pekerjaan tapi enggak mencukupi pekerjaannya. Maka ini lebih beruntung ketimbang miskin. Itu menurut mazhab Hanafi. Tetapi mayoritas ulama berkebalikan. Yang paling tidak beruntung itu orang fakir, orang yang tidak memiliki apapun. Miskin adalah orang yang kekurangan tetapi dia punya sumber penghasilan. Hanya saja sumber penghasilannya niku tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, niku miskin. Kalau fakir memang enggak punya sumber penghasilan apapun. Sehingga dalam kondisi seperti itu fakirlah yang diprioritaskan. Ini mayoritas ulama mengatakan demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa orang fakir itu al-muta'affif allazi la yas'alun nasa syai'an. Orang fakir itu adalah orang yang menjaga diri dari tidak meminta-minta kepada orang lain meskipun sebenarnya dia sangat membutuhkan. Itu fakir. Sedangkan orang miskin adalah orang yang meminta dan keliling ke rumah-rumah orang untuk meminta napa niku ya bantuan. Itu miskin. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Jarir, bahwa orang fakir itu orang yang menahan diri dari enggak minta-minta padahal dia butuh. Orang miskin adalah orang yang meminta, dia butuh dan dia meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini napa nggih kondisi kita sekarang kondisi sosial kemasyarakatan kita kadang ya agak bingungi antara yang benar-benar fakir dan miskin itu yang mana. Karena bagi orang yang bagi orang yang meminta-minta misalnya itu ya dijadikan sebagai profesi malah, karena merasa bahwa luwih nguntung luwih penak meminta-minta ketimbang bekerja, karena kadang-kadang hitungan hariannya gitu nggih niku ya bisa jadi lebih banyak ketimbang orang yang misalnya kantoran sementara gajinya UMR misalnya ya. Nah, niku akan lebih banyak orang yang minta-minta, bisa jadi. Sehingga nggih kayak gitu. Maka definisinya agak bingung ini, karena kalau orang yang benar-benar miskin itu ya minta-minta, atau orang yang fakir ya, minta-minta itu bukan dijadikan sebagai pekerjaan gitu. Bahwa memang dia kurang, iya, karena kuranglah dia meminta, tetapi bukan menjadi pekerjaan sehari-harinya meminta-minta, bukan, tapi kurang, sudah bekerja tapi kurang. Nah, itu orang miskin. Lah orang yang minta-minta itu bisa jadi orang kaya loh, bisa jadi orang kaya, karena ya banyak ceritanya kan, orang minta-minta tapi rumahnya seperti apa, napa niku tabungannya yo, dan seterusnya. Nah, kula niku nggih menyaksikan sendiri nggih, kadang ya anyel rasane. Pas nganter anak teng PKU Kartasura mriku kan teng bangsune wonten yang minta-minta ta. Nah, ternyata niku yen malam itu nuker koinnya niku teng PKU. Nuker koinnya di depan kula tadi. Dia di situ kula sini. Dihitung ngoten. Lah, eleke kula melu ngitung. Kemudian Mbak
Mbak kasir niku datang ngasih uang merah 2 loh. Merah 2. Berarti kan ya kalau saya nggak salah lihat itu berarti 200.000. Lah habis itu Pak udah dikasih niku. Ya Allah, mlakune niku wah gaya nglelang karo ngaten itu lho Pak. Duitnya niku dipakai buat kipas sih Mas. Jadi ya Allah. Kalau mboten ngerti aja tumpakane napa. Tapi napa nggih? Sikap yang kayak gitu nih kan menurut kurang pas lah ngoten nggih. Jadi keluar dari PKU niku sambil kipas-kipasnya tuh. Kipas-kipasnya kula melihat sendiri gitu. Kipas-kipasnya tuh. Setelah itu ternyata lanjut lagi. Jadi kula keluar dari PKU kan ya operasinya kan di depan jalan niku masih ngeten oleh di jalan. Nah padahal lah ya sebenarnya untuk 200.000 saya ra cukup. Udah di bengke 30 dina wis pira ngoten. Jadi terjadi obrolan seperti itu dengan istri kula. Jadi ya bisa dibilang mereka itu orang kaya kalau gitu. 200.000 nek peng 30 pun pinter nih. Nah, nggih. Lah untuk standar hidup normal lah nggih, enggak mboten neko-neko teng mriki langit sekap to. Enggak tahu apakah pas hari itu rame atau mboten, tapi kula melihatnya seperti itu nih rasanya kayak ora terima. Nggih, lepas dari kondisi sosial masyarakat kayak gitu nggih. Hadisnya juga banyak yang menyayangkan itu, yang melarang hal itu, ngaten. Tapi kita kembali ke pembahasan kita bahwa orang fakir itu orang yang dia nggak mau minta-minta meskipun dia butuh. Orang miskin adalah orang yang butuh dan dia mau minta-minta. Tapi gini, kalau orang yang sebenarnya dia cukup tapi kok meminta-minta, maka sebenarnya dia nggak masuk pada ke dalam kategori miskin ini. Maka di dalam hadisnya terkait dengan kelompok 8 ini tadi yang boleh menerima zakat, terkait dengan orang-orang fakir, Abdullah ibnu Umar mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan la tahillu as-shadaqatu li ghaniyin. Zakat itu tidak halal diberikan atau diterima oleh orang yang cukup, orang yang kaya. Wala lidzi mirratin sawiyin. Juga tidak boleh, tidak cukup, tidak sah diberikan kepada orang yang masih sehat, orang yang masih punya kekuatan. Artinya untuk bekerja dia itu mampu. Itu nggak boleh diberikan zakat. Karena ya dia masih punya tenaga untuk bekerja. Dan sehingga tidak boleh mencari jalan pintas, padahal ya saya sehat-sehat, saya kuat-kuat. Kok misalnya milih ngamen, milih apalah yang secara umum itu adalah minta-minta. Itu enggak boleh. Karena dia masih punya tenaga dan kekuatan. Seandainya misalnya dia mau bekerja yang lebih terhormat, itu ya bisa. Hanya masalahnya terkadang adalah mental, ketika ngrasake ngene wae wis enak cukup, ngoten menjual ngoten niku cukup, ya ngapain harus repot-repot. Ya bisa jadi ada pemikiran seperti itu. Tapi di dalam hadis dikatakan demikian, tidak halal zakat itu diberikan kepada orang yang berkecukupan dan orang yang masih kuat untuk bekerja. Jadi kategori orang fakir berarti orang yang nggak cukup dan nggak kuat bekerja, atau nggak punya kekuatan untuk bekerja.
Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi serta Imam Ahmad nggih, disebutkan dari Ubaidillah bin Uday bin Adi bin Al-Khiyar bahwa ada dua orang yang mendatangi Rasulullah minta zakat. Lalu Rasul memperhatikan kedua orang itu, kondisinya kayak apa begitu. Lalu Rasul mengatakan, kalau kamu mau, aku akan ngasih kamu, tapi bukan dari zakat, karena tidak ada bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan untuk orang yang kuat bekerja. Orang yang kuat lagi punya pekerjaan. Jadi ada dua orang yang minta zakat, lalu Rasul memperhatikan, kita nih wongnya ya cukup, kita nih wongnya ya kuat. Rasul mengatakan, nek pengen jaluk tak wae, tetapi tidak dari uang zakat, karena zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan dan orang yang mampu bekerja. Itu fakir. Lalu kemudian kelompok yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin, terkait dengan miskin ini Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, laisal miskinu bihadza tawaf alladzi yatufu 'alan nas. Orang miskin itu bukan orang yang datang dari satu pintu ke pintu untuk meminta-minta, yang kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Bukan seperti itu orang yang miskin. Karena ya bisa jadi dari dulu pun ada orang-orang yang menjadikan minta-minta seperti ini sebagai profesi. Lalu para sahabat mengatakan, lalu famal miskinu ya Rasulullah. Lantas siapa orang miskin itu wahai Rasul? Rasul mengatakan orang miskin itu adalah alladzi la yajidu ghinan yughnihi, orang yang tidak mendapati sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Maka orang seperti itu boleh dizakati, boleh diberikan zakat. Wala yas'aluna syai'an, dan orang itu, orang-orang miskin itu tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini kata Rasulullah. Jadi orang miskin itu orang ya sebenarnya dia kekurangan, tapi dia nggak ada keberanian, untuk meminta-minta kepada orang lain. Dia tetap menjaga harga dirinya, tetapi orang ini sebenarnya tidak mendapati sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, orang yang seperti itu loh justru yang harus kita bantu. Barangkali di tengah masyarakat kita ada orang yang nggak mungkin kalau minta-minta. Dia juga merasa malu untuk minta. Tetapi sebenarnya dia kekurangan. Itu orang yang benar-benar miskin. Bukan orang yang berprofesi sebagai orang yang minta-minta. Karena dia ya berkecukupan niku mau. Nah, misalnya kita kembali ke kasus yang kula niku mau kan gajinya di atas UMR niku. No, UMR Sukoharjo cuma berapa? Mereka dapat 3 juta. Ini udah 6 juta. Mereka lebih dari UMR. Sehingga ya berkecukupan sekali. Kan UMR itu minimal untuk memenuhi kebutuhan. Maka di hadis ini pun Rasul mengatakan orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta, tetapi orang yang butuh, tapi dia nggak mau meminta-minta karena menjaga harga diri. Nah, terhadap orang yang seperti itu yang harusnya kita benar-benar kita perhatikan kalau ada di tengah masyarakat. Misalnya orang yang misalnya kerjanya serabutan, jadi nggak ada penghasilan pasti. Lalu kalau kita lihat ya memang kondisinya kekurangan,
hanya karena dia tahu bahwa minta-minta itu sesuatu yang nggak baik, maka dia menahan diri untuk nggak minta-minta. Nah, supaya memenuhi kebutuhan ya macam-macam, ya mungkin dengan puasa, ya mungkin dan seterusnya. Nah itu orang yang sebenarnya yang harus kita berikan zakat. Nah itu orang miskin. Lalu amil wa ammal amiluna 'alaiha, adapun yang dimaksud dengan amil adalah orang-orang yang menarii zakat. Jadi kalau zaman dulu kan Rasul itu mengangkat seseorang yang ditugasi untuk mengambil zakat kepada masyarakat. Jadi istilahnya nggih napa jemput bola. Kalau sekarang kan biasanya diumumkan di masjid atau di mana yang akan membayar zakat kami membuka, menerima. Kalau zaman dulu memang ada amil yang khusus diangkat oleh Rasulullah, oleh para khalifah untuk mengambil zakat-zakat itu. Nah, orang yang berposisi sebagai amil seperti ini, dia berhak mendapat bagian zakat tersebut. Tetapi syaratnya adalah amil ini tidak masuk ke dalam kerabatnya Rasulullah SAW, karena orang-orang yang sekerabat dengan Rasul hukumnya haram menerima sedekah. Tetapi kalau hadiah Rasul menerima, kalau sedekah enggak diterima. Ya niku amil. Lalu kemudian wa ammal muallafatu qulubuhum, adapun orang-orang yang hatinya lemah, mereka ini macam-macam bentuknya, tetapi semuanya diberi supaya apa? Supaya Islamnya kuat. Jadi orang yang lemah hatinya itu, mu'allaf ini mu'allafah qulubuhum itu, di dalam hadis ada orang yang sebenarnya dia belum Islam. Dia belum Islam, tetapi supaya hatinya cenderung pada Islam, niku diberi zakat. Itu salah satu jenis dari mu'allafatu qulubu. Sebagaimana hadis dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah mengatakan pada perang Hunain Rasulullah memberiku bagian napa niku ghanimah dari perang Hunain. Padahal sesungguhnya Muhammad pada waktu itu adalah orang yang paling aku benci, karena dia belum muslim. Safwan bin Umayyah ini famazala yu'tini, dan Muhammad itu terus-menerus memberiku bagian dari zakat, hatta sara innahu lahabban nas ilayya, sampai akhirnya Muhammad menjadi orang yang paling aku cintai setelah dia masuk Islam. Jadi pada zaman dulu salah satu jenis mu'allafatu qulubuhum itu adalah orang yang hatinya itu lemah, dia punya kekuatan, dia punya kuasa, belum masuk Islam, didekati dengan cara diberi zakat, harapannya supaya hatinya luluh lalu kemudian masuk Islam. Contoh kasusnya adalah niki wau, Safwan bin Umayyah, yang terus-menerus diberi oleh Rasul sejak perang Hunain itu sampai akhirnya dia masuk Islam. Yang disebut mu'allafatu qulubuhum juga Bapak Ibu rahimakumullah adalah orang yang diberi zakat supaya Islamnya baik. Dia sudah muslim, tetapi yo ngoten kae, ya sok baik, sok enggak ngoten. Nah, supaya Islamnya baik, supaya hatinya semakin kuat, diberi zakat. Misalnya adalah
pada saat perang Hunain orang-orang yang baru masuk Islam dari napa niku orang-orang Quraisy setelah Fathu Makkah niku mereka diberi bagian unta ngoten nggih dan harta yang banyak. Supaya apa? Keimanan mereka menjadi kuat. Itu mu'allafatu qulub. Ada juga yang dimaksud mu'allafatu qulubum itu adalah orang yang diberi bagian zakat supaya kejahatan orang itu tidak dirasakan oleh umat Islam yang lain. Misalnya no preman, ngoten nggih. Senengane gawe onar wae di masyarakat. Muslim, tetapi ya, fasik lah, dia jauh dari kebenaran, dari tuntunan agama Islam. Tapi dia Muslim. Nah, orang yang seperti ini bisa diberi zakat dengan tujuan supaya keburukannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu cara pendekatan Islam. Dikasih zakat. Niku termasuk mu'allafatu qulubuhum. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat apakah para mu'allaf yang seperti itu tadi gambarannya setelah masa Nabi juga masih boleh diberi atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak usah diberi lagi. Jadi misalnya orang yang punya kuasa tapi dia masih kafir, orang muslim tapi preman seperti itu, setelah masa Nabi masih diberi enggak? Sebagian mengatakan enggak karena Islam sudah kuat. Tapi sebagian mengatakan iya, terus diberi. Karena senyatanya setelah Fathu Makkah pun Rasulullah masih memberi orang-orang yang hatinya lemah seperti itu. Dan itu mu'allafah qulubuh. Kula lebih cocok yang pendapat terakhir ini. Orang-orang yang seperti itu tetap dikasih zakat supaya hatinya menjadi Lalu kemudian ar-riqab adalah para budak yang misalnya ada budak mukatab itu budak yang dia sudah membuat perjanjian dengan tuannya bahwa kalau dia mampu membayar uang sekian maka dia akan dimerdekakan. Nah, supaya umat Islam ini membantu proses kemerdekaan si budak itu, maka dia layak untuk diberikan zakat sebagai uang tambahan untuk menebus kemerdekaannya. Ini salah satu wujud nyata dari Islam yang berusaha untuk menghapus model perbudakan. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang ya, sudah nggak ada budak nyatanya ya, berarti asnafnya napa niku kurang. Nggak tahu nanti kalau ada sesuatu yang bisa dikiaskan dengan perbudakan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah gharim. Gharim itu orang yang terlilit utang. Ada juga seperti ini. Bagian gharim itu adalah orang yang misalnya orang yang menjamin seseorang. Misalnya ada orang lain yang utang atau apalah itu, lalu jaminan siapa? Oke, aku yang jamin. Ternyata orang yang utang itu nggak mau membayar atau apa, sehingga orang yang menjamin ini pada akhirnya yang membayar, sehingga dia yang terlilit utang. Nah, orang yang kondisinya kayak gitu, si penjamin yang terlilit utang seperti itu, dia termasuk golongan gharim, sehingga layak diberi zakat. Termasuk gharim juga adalah orang yang utang untuk membayar utangnya. Itu juga termasuk gharim. Berarti ana wong utang nggo mbayar utange di dalam Ibnu Katsir ini dikatakan dia termasuk orang yang gharim.
atau orang yang berutang untuk menjalankan napa niku tuntunan agamanya. Misalnya ya, berarti kalau seperti ini misalnya orang yang pergi haji. Haji ini niku tidak 100% dari uangnya, tetapi dari utang. Dia termasuk gharib. Wah, terus ora cukup utang dua haji. Keterangan seperti itu, tapi ya jangan dimanfaatkan loh kayak. Kalau kemudian dia wis nek ngono menggoreng bae. Aku ya jangan seperti itu juga. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah fisabilillah ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berperang yang memang tidak mendapatkan gaji. Ya, kalau tentara kan mendapatkan gaji tak ya? Tapi misalnya orang-orang yang jihad secara sukarela dan untuk mempertahankan agama Islam, ya dia nggak mendapat apa-apa selain memang keinginannya berjihad itu, tidak dapat gaji dari siapa-siapa, maka orang yang seperti itu fisabilillah, sehingga berhak untuk mendapatkan zakat. Termasuk kata Imam Ahmad, Imam Al-Hasan dan Ishaq, haji itu juga termasuk sabilillah. Haji itu juga termasuk sabilillah. Tapi ya sekali lagi ini ampun dimanfaatkan loh. Kadang-kadang awak dhewe ngoten. Lalu kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian melewati batas wilayahnya atau batas negaranya yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk menopang perjalanannya tersebut. Maka orang yang kayak gitu berhak untuk mendapat sedekah, mendapat zakat, supaya bisa menjadi bekal untuk pulang ke daerahnya. Niku Ibnu Sabil. Maka nggih dulu zaman kuliah ngoten kae, katanya ya bocah-bocah niku Ibnu Sabil ngoten. Sehingga nggih Pak niku dikasih. Dan di masjid-masjid niku banyak dibuka ngoten niku. Nah, misalnya niat ngoten nggih, itu dapat mbok $1.000 aja dapat. Tapi dari masjid ke masjid. Mboten isin. Namun ada. Ngoten niku. Guru modal paspor dikasih, nanti dicoret-coret sama mereka. Oh, ini udah dari sini ya. Paling enggak berapa. Biasanya khususnya pas di bulan Ramadan kayak gitu. Oh panen ya, pas Ramadan oh panen. Banyak banget kalau yang niat nih sampai seperti itu. Kulo gada rencang untuk piro? $1.000 jadi. Nggih. Bisa kan orang yang berjihad untuk sekarang. Kemudian kan sekarang bagian sampingnya kadang-kadang kan disumbangkan ke MT atau masjid, itu termasuk masyarakat. Nggih. Niku termasuk karena motivasinya atau niat utamanya kan untuk meninggikan kalimat Allah gitu nggih. Jadi inti dari jihad kan itu ya, supaya kalimat Allah ini tinggi. Baik jihad fisik maupun jihad ilmu. Sehingga orang yang berjihad secara ilmu pun berhak mendapatkan zakat. Misalnya ya ke lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Semua itu adalah ketetapan faridatan minallah, ketetapan dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah zat yang maha mengetahui
lagi maha bijaksana. Ini ku 8 golongan penerima zakat, dan saya kira kita semua teng mriki mboten tidak ada yang layak untuk menerima zakat. Sudah cukup semua ngaten nggih. Maka nggih ya selayaknya kita yang memberikan zakat lah. Tapi ini untuk pengetahuan kita. Nggih, cekap semanten mugi-mugi manfaat nyuwun ngapunten bagi wonten kelentang-kelentunipun. Kita tutup sarangan kanthi wasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.